Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, channel kita Kreatif Info pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi dengan Ketua STAI Sultan Syarif Hasim. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bisa berjumpa kita hari ini Pak ya. Bapak semangat, masih muda nih, Ketua STAI Syarif Hasim. Oh ya Pak, sebelum saya bertanya, boleh dikenalkan profil Bapak dulu, dari lahir di mana, kemudian pengalaman sekolah dan pengalaman organisasi gitu Pak. Baik, saya lahir di Kediri, di daerah Jawa Timur. Sekolah dasar saya di Luku Dalam. Kebetulan siap juga Pak ya. Ya. Terus di SMP-nya juga Luku Dalam. Setelah itu baru masuk ke pondok ke pesantren di Jawa sampai selesai, lanjut S1-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di situ selesai, melanjutkan ke Universitas Negeri Jakarta, yakni di Universitas Negeri Jakarta. S2 selesai, baru dapat beasiswa untuk program 5.000 doktor angkatan yang pertama, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan diletakkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Khusus Pak ya. Riau. Alhamdulillah, S1 S2 di Jawa, S3 balik kampung Pak ya kan, di Pekanbaru. Apa saja sekarang kegiatan sehari-hari Pak? Kegiatan sehari-hari masih biasa, dari ke kampus ke kampus, dari masjid ke masjid, dari ma'had ke ma'had, dari itulah saat ini. Dan ada beberapa organisasi kemasyarakatan seperti di Siak, kita diminta untuk Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Siak, Mas ya, yang diketuai oleh Pak Wakil Bupati ya. Oleh Pak Wagub. Dan di organisasi yang lainnya banyak sih, organisasi yang berbasis keislaman, seperti di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di kota Pekanbaru. Sangat luar biasa. Oh ya Pak, selamat Pak ya. Beberapa minggu yang lalu Bapak dilantik menjadi Ketua STAI Sultan Syarif Hasim yang baru. Bagaimana Pak perasaan menjadi ketua Pak? Itu dia. Sebenarnya setiap masa itu ada waktunya. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua sebenarnya, gitu kan. Saya hanya ingin mengabdikan diri saya di Siak saja. Artinya pesan dari emak saya almarhum itu mengatakan, ketika engkau sudah artinya menempuh jenjang pendidikan sesuai dengan keilmuannya, telurkanlah di Siak, walaupun mengajar di daerah lain, di universitas lain, jangan pernah meninggalkan daerah asalnya. Sehingga kalau ditanya perasaannya seperti apa, sebenarnya ini mengalir saja Pak ya. Karena saya juga nggak ada menargetkan itu, dan kebetulan sama Dewan Senat serta yayasan sepakat memilih saya. Ya, kita jalani bersama-sama bagaimana bisa memajukan sekolah tinggi agama Islam Sultan Syarif Hasim Singapura Riau ini menjadi sebuah kampus yang diminati secara nasional lah. Kalau di daerah jelas mahasiswa STAI semakin bertambah dengan adanya dua program studi, yakni program studi pendidikan agama Islam dan program ekonomi syariah. Insya Allah sudah
sangat ramai. Kalau menurut hitungan kami secara real sudah 516 mahasiswa. Kalau masuk semuanya ke kampus ini menjadi lautan mahasiswa dia. Kebetulan sekarang kan lagi dibatasi. Kita menunggu informasi dari koordinator perguruan tinggi swasta. Kalau di semester genap nanti akan diizinkan masuk, otomatis STAI dan Sertifikasi Usia Riau akan mengikuti aturan yang berlaku. Saya dengar di sini ada 2 jurusan Pak ya, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam dengan jurusan ekonomi syariah. Dulu ekonomi Islam, ekonomi syariah Pak ya. Ekonomi syariah. Oh ya Pak, untuk PAI sendiri Pak, apa ini yang menurut yang udah tamat dari SETA ini alhamdulillah sudah banyak yang pegawai Pak. Yang maksudnya yang pegawai yang PAI kalau ekonomi Islam kan masih jurusan baru Pak ya. Target Bapak untuk menjadi ketua SETA baru ini apa rencana targetnya Pak untuk 2 jurusan ini? Kalau kami lebih meningkatkan mutunya, artinya karena sudah dikenal dan sudah terakreditasi semuanya, maka kita ingin menaikkan grade-nya saja. Artinya lebih bagaimana alumni yang ada itu betul-betul dia bisa bersaing dan diminati oleh market di pasaran. Artinya yang program studi agama Islam itu sebenarnya sudah ada yang dokter juga alumninya. Alumninya ada 1 orang jadi seorang dokter dan dia sudah mengajar di STAI Penggalis. Pak Maksum ya? Pak Maksum. Iya. Dan ini ada lagi yang alumni STAI juga lagi sedang proses doktor, yakni Pak Agus Zubairi. Pak Agus Zubairi ya, yang dari Bunga Raya. Termasuk konten kreator juga Pak. Semalam tuh bertemu saya di Masyarakat Ekonomi Syariah. Nanti Pak. Dia ngambil dokter 2, dokter juga jurusannya juga sama, yakni Pendidikan Agama Islam, dan juga alumni STAI juga mengabdikan diri di sini, yakni Pak Teguh Polri MPDI. Beliau adalah alumni yang memang secara global sudah diakui untuk keilmuannya. Dan untuk ekonomi syariah, alumni kita ada yang masuk dan menjadi pegawai di salah satu bank berbasis Islam, yakni Bank Syariah Indonesia di Siak sendiri. Dan alumni yang lain sudah tersebar sesuai dengan daerah masing-masing. Oh ya Pak, sekarang ini kan kita berada di Kampung Kotoringin, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Ini untuk warga Kabupaten Siak nih Pak, biar kuliah kalau ada yang dekat apa yang jauh, kecuali mohon maaf tingkat kemampuan ekonominya berlebih gitu Pak. Apa harapan Bapak untuk orang yang mau baru tamat aliyah atau SMA agar kuliah di STAI? Bagaimana kita menarik masyarakat itu Pak? Iya. Yang pertama yang harus saya luruskan sini bukan kelurahan Kotoringin. Mohon maaf ya, Kampung Tengah Pak. Mohon maaf. Kampung Pak, ke penghulunya. Ya, kampung ya lupa ke Kampung Tengah ya Pak. Jadi di sini adalah STAI ini terletak di Kampung Tengah, Kecamatan Mempura. Harapannya dari kami adalah bagaimana alumni itu diterima di market di pasar sesuai dengan jurusannya, dan alhamdulillah seluruh alumni di STAI ini memang sudah sesuai sama keilmuannya dan diterima di market sesuai dengan jurusannya. Sehingga untuk bagaimana biar lebih meningkat lagi, maka mutu itulah sebagai standar yang dapat kita jual nanti. Ini kan menjual kita ini kan SDM orangnya, maka orangnya harus betul-betul bermutu dan menguasai di bidang pasar itu sendiri. Artinya ketika dia lulus,
dia bisa bekerja sesuai dengan standarisasinya. Sebab kalau mutunya itu di bawah, maka kita susah untuk bersaing dengan lulusan-lulusan alumni-alumni yang lain. Sebab jurusan ekonomi syariah itu tidak hanya di STAI Sultan Syariah Indonesia, tetapi di UIN Suskada, di Penggalis Sada, dan di lembaga-lembaga lain yang ada juga dengan jurusan pendidikan agama Islam yang merupakan jurusan yang menurut saya jurusan sapu jagat. Sebab dia bisa masuk di semua ini. Mulai ngajar dari MI sampai MTS sampai aliyah, SMK, SMA, SMP, SD pun dia masuk ke semuanya. Bahkan ada yang sampai masuk ke ngajar di RA, di PAUD dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali alumni-alumni di STA ini yang menjadi penghulu, yang strukturnya juga masuk. Sehingga mutu dan kualitas ini yang berbasis digital sekarang itu harus lebih dinaikkan grade-nya, sehingga alumni-alumni STAI tidak buta dengan digital itu sendiri. Untuk menarik minat yang baru tamat lulusan SMA agar kuliah di STAI apa Pak strateginya? Di sini banyak aktivitas, artinya selain formal kita kuliah mencari ilmu, juga banyak kegiatan dan juga banyak beasiswa yang ditawarkan, mulai dari foundation dari Pertamina itu hampir setiap tahun ada, dan beasiswa yang lainnya, sehingga belajar di STS Sultan Syariah Singapura itu biayanya juga disesuaikan dengan standarisasi yang ada di daerah Siak, UMR yang ada di Siak, sehingga tidak begitu memberatkan mahasiswa, namun mutunya tetap terjaga sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pasar itu sendiri. Yang pastinya jika di daerah kita ada kampus, nggak payah ngekos Pak ya, itu mudah aja Pak kan, dia tuh sambil kerja pun bisa gitu kan. Pak, apa dream Bapak untuk STAI ke depan ini Pak? Yang satu meningkatkan grade tadi. Yang dua, kami bermimpi dan berniat untuk menambah program studi baru. Ini ada 4 program studi baru yang saya sudah siapkan. Namun kita harus survei dulu ke market di SMA, aliyah, SMK, dan market yang ada di Siak yang sesuai dengan jurusan yang akan dibuka itu, sehingga dari keempat jurusan yang sudah kami siapkan, nanti mana yang diminati. Yang diminati itulah nanti yang akan kita siapkan untuk dibuka di program periode saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga terjabah Pak ya. Amin. Pak, kalau sekarang ini proses perkuliahan masih online nih Pak? Untuk semester ini masih online Pak. Masih daring dan online sesuai dengan arahan koordinator perguruan tinggi Islam swasta Riau dan Kepulauan Riau. Mungkin semester yang akan datang ketika situasinya sudah berubah, mungkin juga bisa berubah, sebab di UIN Suskaryo juga masih online, masih daring, di UNRI pun juga, dan universitas yang lain juga masih melaksanakan secara online. Maka kita mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sekarang memasuki semester berapa nih Pak? Ini semester ganjil akhir. Pendaftaran kapan bisa dimulai? Pendaftaran biasanya mulai dibuka bulan Januari, itu masuk ke gelombang 2, nanti ke gelombang 1 itu bulan Januari, ke gelombang 2 mungkin setelah itu, artinya bulan Maret, dan nanti akan dirapatkan dulu, dibahas untuk bagaimana prosesnya penerimaan itu sesuai dengan kondisi dan daerah yang ada di Siak itu sendiri, sehingga dengan persiapan yang matang maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Berarti tinggal beberapa bulan lagi STAI Syarih Hasim
siap untuk menerima mahasiswa baru Pak ya. Insya Allah siap. Pak, ini sebelum wawancara diakhiri, apa sih Pak moto hidup dari Bapak ketika dari moto hidup dari seorang Bapak Dr. Iwan Agus Priyono? Moto hidup saya cuma satu, membahagiakan orang di sekitar saya. Subhanallah. Artinya ketika saya hari ini dipercaya untuk menjadi ketua STAI, saya ingin orang-orang di sekitar saya itu tersenyum. Artinya pendapatannya bisa bertambah, kesejahteraannya juga semakin bertambah. Yang jelas saya ingin membahagiakan orang di sekitar kami. Yang utama adalah keluarga. Pesan daripada orang tua Bapak dulu ketika Bapak kuliah dulu apa Pak? Ya, dia hanya ingin bagaimana anaknya bisa mengamalkan ilmunya, jangan pernah melihat harganya, namun kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan dulu. Terima kasih Pak Ketua sudah mempersilahkan kami untuk bisa bersilaturahmi dan bisa mewawancarai Bapak. Ya, sama-sama. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Ketua STAI Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD yang telah menerima kami untuk berwawancara. Dari STAI Imam Ma'wardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.